Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas tentang unsur dari gugatan. Jadi apa saja hal-hal yang harus ada di dalam gugatan perdata, terutama di pengadilan agama. Oke, langsung. Yang pertama adalah identitas para pihak. Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, juga kewarganegaraan, kalau perlu ya. Jadi harus jelas pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya. Apakah ia sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, dan termohon. Bahkan nanti juga dijelaskan apakah dia sebagai penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, atau tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Itu nanti harus dijelaskan secara tegas dan jelas. Ya, juga termasuk tempat tinggal ya. Ini yang banyak menjadi persoalan. Kadang tempat tinggal ini juga harus diperjelas. Tempat tinggal dia di mana? Banyak kasus ya ketika surat panggilan itu diberikan atau diberikan atau oleh apa namanya oleh petugas itu tidak ada, sehingga nanti bisa-bisa terjadi first take. Jadi harus diperjelas tempat tinggal atau domisili yang sedang ada penggugat atau tergugat itu di mana. Oke, selanjutnya adalah alasan-alasan gugatan. Nah, jadi gugatan itu harus ada mencantumkan alasan-alasan gugatan. Biasanya disebut posita ya, yang terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya. Jadi apa yang menjadi alasan gugatannya? Karena kenapa? Apa karena contohnya di dalam permasalahan isbat nikah, kenapa kok terjadi isbat nikah? Gitu kan. Atau dalam perceraian, kenapa kok terjadi perceraian? Apa karena kurang nafkah atau kurang ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, ya dasar hukum di KHI, dasar hukum di KUHP dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan secara tegas dan lugas di alasan-alasan gugatan. Selanjutnya adalah tuntutan atau petitum. Jadi tuntutan atau petitum. Yang pertama adalah tuntutan pokok. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Jadi apa yang dituntut? Pokoknya apa? Ya, dia tuntut harta gunung gini seumpama. Tuntut hak asuh anak, itu tuntutan pokok. Selanjutnya ada tuntutan tambahan. Ya. Tuntutan tambahan itu bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Tuntutan tambahan berwujud, ya bisa berwujud tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Nah, itu tuntutan tambahan. Ya. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Ya. Dalam praktiknya tuntutan ini sering dikabulkan. Namun Mahkamah Agung biasanya menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan permohonan tersebut. Juga bisa tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. Jadi bunganya juga harus dibayar oleh tergugat. Ya, biasanya itu dalam
permasalahan sengketa ekonomi syariah ya, yang sekarang menjadi domainnya pengadilan agama. Juga keempat, juga tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan. Ya. Contohnya membayar nafkah ya, nafkah iddah, mut'ah, terus juga membayar nafkah madhiyah yang belum diberikan, bisa. Ya. Kalau dia tidak memenuhi isi putusan, bisa dihukum untuk membayar uang paksa. Kemudian yang ketiga, ya, jenis tuntutan itu ada tuntutan subsidir atau pengganti. Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi ex aequo et bono, yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam gugatan ya. Saya harapkan ini dihafalkan atau dipahami secara mendalam supaya tidak salah. Oke, sampai di sini saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.